Halo, kita sekarang mau belajar bareng soal anatomi esai atau struktur esai. Apa saja em, yang membentuk sebuah esai itu susunannya seperti apa? Oke. Nah, esai seperti juga kebanyakan karangan yang lain, tulisan-tulisan jenis-jenis tulisan yang lain itu secara meringkas atau garis besar terbagi dalam 3 bagian. Warburton menyebutnya dengan awal, tengah, dan akhir, atau dalam bahasa Macmillan dan Boyers itu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, pembagian atau pembabakan seperti ini bisa kalian temukan di banyak jenis tulisan. Skripsi, jurnal, tesis, disertasi, laporan penelitian itu biasanya mengikuti alur ini, yakni babak pembukaan atau awal, babak tengah atau isinya, lalu babak penutup. Nah, lalu struktur esai yang biasa kalian baca, yang biasa ditampilkan oleh banyak buku, situs, majalah, koran, dan sebagainya. Struktur esai itu lalu menjadi 4, ditambahkan dengan judul. Karena dia sudah menjadi satu produk tulisan, maka kehadiran judul menjadi penting. Jadi struktur esai ini ada judul, pembukaan atau pengantar, lalu isi, lalu penutup. Nah, kenapa judul itu harus ada dan kenapa dia penting? Karena dalam esai akademik, judul itu mengantisipasi arah argumenmu. Artinya, dengan membaca judul, orang akan mengerti bukan hanya ide besarmu, tapi juga kenapa kamu mengatakan ide itu. Jadi apa argumenmu, apa apa yang menjadi alasan utamamu untuk mengatakan sebuah ide atau melemparkan sebuah ide itu. Lalu judul itu juga memadatkan isi esai dalam satu atau beberapa kata atau satu frasa pendek. Jadi jangan terlalu panjang juga kalau membuat judul, tapi sekaligus dalam esai akademik jangan hanya satu kata. Kalau dalam esai populer, esai-esai jenis lain, ada banyak sekali esai tulisan yang hanya judulnya hanya satu kata, banyak sekali. Judul-judul tulisan misalnya Gunawan Muhammad dalam catatan pinggir di Tempo itu sebagian besar hanya satu kalimat. Satu kata. Sebagian besar hanya satu kata atau frasa itulah ya, 2 kata atau 3 kata. Lalu selain muatannya bahwa judul itu harus mengantisipasi arah argumentasimu dan juga memuat isi esai. Isi esai itu kan memang argumen kan sebenarnya, sama juga poin 1 dan 2 itu. Isi esai itu kan argumen. Dia juga harus persuasif. Artinya harus menggugah pembaca, menarik pembaca. Kalau judulmu itu terlalu mengada-ada atau sebaliknya terlalu kaku, orang mungkin akan enggan untuk masuk ke esaimu. Sudah lihat judulnya, orang udah nggak berminat untuk membaca esaimu. Sebagus apapun kamu menulis nanti di pembukaan diisi gitu katakanlah ya, tapi kalau judulmu itu kurang menggugah pembaca, mungkin akan berakhir dengan dibaca judulnya aja lalu selesai. Oke, lalu karena kita bicara soal esai gitu ya, meskipun ada kata akademik di belakangnya, usahakanlah memakai kosakata sehari-hari yang akrab dengan pembacamu. Esaimu, um, lihat audiensmu atau um, siapa yang akan kamu sasar gitu dalam menulis esai itu. Kalau kamu kirim majalah, majalah ini majalah yang akan dibaca oleh siapa? Misalnya lingkungan internal kampus misalnya, karena dia majalah kampus, atau kamu buka lebar ke umum karena esaimu mau kamu kirim ke situs daring misalnya yang semua orang bisa baca misalnya. Jadi kamu perhatikan siapa audiensmu, lalu gunakanlah kosakata yang akrab, yang mudah dipahami kalau memang kamu menulis untuk audiens yang luas. Beda halnya misalnya kalau kamu memang menulis untuk jurnal, misalnya jurnal yang khusus, yang memang
berputar di lingkaran akademik yang khusus, misalnya arsitektur misalnya. Mungkin judul yang memuat banyak sekali istilah teknis, istilah-istilah khas arsitektur itu akan dimengerti. Tapi kalau kamu mau melempar esaimu itu ke publik luas, maka penting bagimu untuk membuatnya menjadi lebih mudah diterima. Salah satunya apa? Salah satu caranya apa? Salah satu caranya ya kamu memakai kosakata sehari-hari yang akrab dengan banyak orang. Oke, lalu pentingnya pembukaan. Kenapa pembukaan penting? Pembukaan itu kayak ruang tamumu gitu loh. Kamu punya rumah, orang datang pertama itu ya masuk ke ruang tamumu. Nah, itulah paragraf pembukamu. Artinya kalau ruang tamumu itu menarik, membuat nyaman, orang akan merasa perlu, merasa ingin untuk menggali, mengeksplor lebih jauh rumahmu itu. Bagaimana ruang tengahnya, bagaimana ruang-ruang yang lain, karena ruang tamunya itu sudah sedemikian memikat. Nah, itu salah satu peran penting peran penting paragraf pembuka itu. Dia membuat pengunjung, pembacamu itu merasa tertarik, mungkin dengan cara penasaran, mungkin dengan cara tergugah, mungkin dengan cara merasa relevan, merasa dilibatkan dengan paragraf pembukamu itu, merasa dekat dengan isunya, dan sebagainya. Tapi juga selain fungsi itu, selain dia diharapkan bisa menarik pembaca, dia juga memuat banyak tanggung jawab, beberapa tanggung jawab. Yang pertama, paragraf pembuka esai itu harus memaparkan tema umummu. Artinya orang mengerti dulu kamu mau ngomongin soal tema apa nih. Itu harus ada, harus disampaikan. Lalu juga informasi latar belakang atau persoalan atau masalah yang ingin kamu tulis. Lalu menyodorkan pernyataan tesis. Artinya dalam sebuah paragraf esai akademik, dan kita akan membuat 5 paragraf, berarti paragraf pembuka itu 1 paragraf. Nah, itu harus ada ini yang dimuat ini semua. Ada tema umumnya, ada informasi latar belakangnya, ada atau persoalan itu tadi. Lalu ada ide pokokmu, gagasanmu yang dirumuskan dengan pernyataan tesis. Ingat pernyataan tesis itu bentuknya 1 kalimat. Jadi itu paragraf pembuka harus memuat itu. Nah, lalu alur pembuka atau pengantar, pembuka lah ya, kita bikin alur pembuka, paragraf pembuka itu, kamu bisa menggunakan teknik yang sangat sederhana, yang banyak dipakai orang, yang umum dipakai orang, yaitu kamu bergerak dari informasi umum yang besar ke pernyataan tesis yang kecil, yang fokus, yang rinci, gitu ya. Jadi kamu bergerak dari ide dan informasi yang umum, lalu masuk ke persoalan, masuk ke latar belakang itu, lalu baru kalimat terakhir dalam paragraf pembukamu itu berisi pernyataan tesis. Nah, ini rumusan yang sangat umum dipakai, sangat banyak dipakai, dan menurut saya sederhana. Kamu bisa memakainya untuk memudahkan membuat paragraf pertama. Jadi secara struktur, kamu bikin seperti ini. Tantangannya adalah membuat struktur ini bisa menjadi menarik. Tantangannya adalah bagaimana membuat paragraf pembukaan ini bisa menjadi ruang tamumu yang membuat pengunjungmu menjadi betah dan syukur-syukur tertarik, syukur-syukur penasaran dengan isi rumahmu yang lain. Misalnya ini contoh paragraf pembukaan misalnya. Jadi dengan susunan seperti ini, rumusan paragraf seperti ini, kamu akan segera tahu bahwa ide utama penulis, gagasan utama penulis, yaitu pernyataan tesisnya, itu ada di kalimat terakhir. Oke, jadi ini memakai pola piramida terbalik itu, dari yang umum ke khusus itu. Jadi ide utamanya penulis adalah ya kalimat terakhir itu, penanganan masalah kemacetan di Kota Bandung tidak dapat lagi dikerjakan secara parsial gitu ya.
tapi harus kolaboratif dengan melibatkan daerah lain. Jadi ide penulis adalah masalah kemacetan Bandung itu nggak bisa diselesaikan dengan Bandung saja gitu, dengan kebijakan-kebijakan di Bandung saja, tapi harus melibatkan juga daerah-daerah tetangganya, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Oke, idenya. Lalu kamu dengan pernyataan tesis seperti ini, kamu akan segera mengerti bahwa tema besarnya apa? Ya soal masalah kemacetan di Bandung, ya kan? Lalu topiknya apa? Topiknya adalah pentingnya kolaborasi atau kerjasama dengan daerah lain, dengan daerah tetangga lah ya, dengan daerah tetangganya. Jadi itu. Lalu paragraf pembuka ini bisa disusun dengan cara seperti ini misalnya, yang saya sodorkan, yang saya buat misalnya. Kamu mulai dengan paparan bahwa tema umumnya bahwa Kota Bandung ini dengan 2,4 penduduk merupakan pusat ekonomi, jasa dan politik di Bandung karena banyak banyak kantor-kantor, banyak juga pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat keramaian orang itu di Bandung semua, juga hotel, restoran di Bandung semua. Lalu kondisi itu memunculkan fakta bahwa ada pergerakan yang besar keluar masuk Bandung dari daerah-daerah satelit, daerah pinggirannya gitu kan. Yang itu ada di kabupaten dan di kota Cimahi. Jadi mereka bergerak komuter tiap hari gitu ya. Nah, persoalannya adalah di Bandung ini adalah persoalannya belum ada jaringan kereta api berbasis massal yang komuter tuh kayak misalnya katakanlah pembandingnya misalnya Jakarta yang punya kereta komuter. Di Bandung orang datang masuk dan keluar kota Bandung masih kebanyakan dengan kendaraan. Kendaraan roda 2, kendaraan roda 4. Dan mayoritas kendaraan pribadi. Karena masih jarang angkutan umum yang lintas batas itu. Ada beberapa angkot, ya angkutan kota, tapi kan tidak signifikan. Jadi itu kamu masuk ke persoalan lalu. Persoalannya apa? Persoalannya bahwa ada sekian banyak orang komuter, lalu ya mau nggak mau dia akan membuat kepadatan kan di jalan raya. Artinya kamu dari situ kamu tahu bahwa paragraf ini bergerak dari sesuatu yang tema umumnya soal Bandung sebagai pusat segalanya lalu memicu macet, lalu masuk ke masalahnya, ke topiknya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ada sekian banyak komuter orang yang tinggal di pinggiran lalu bergerak masuk keluar kota Bandung untuk aktivitas sehari-harinya. Dan itu yang memunculkan kemacetan misalnya. Lalu kamu sampai ke idemu, pernyataan tesismu. Jadi pernyataan tesis itu ada sekaligus kesimpulanmu. Apa? Idemu apa? Gagasanmu apa? Gagasanmu ya, kalau Bandung menyelesaikan persoalan macetnya itu hanya di dalam kota Bandung aja, seperti yang dilakukan selama ini, ya nggak akan efektif. Karena ada sekian banyak orang yang ternyata keluar masuk kota Bandung setiap hari secara rutin, dan itu menjadi salah satu pemicu kemacetan. Lalu artinya apa? Artinya ya SMU akan ngomong ya sekarang saatnya Bandung itu mulai membuka kolaborasi dengan daerah-daerah tetangganya untuk memecahkan macet. Dan hanya dengan kerjasama seperti itu masalah macet di Bandung, kota Bandung itu bisa teratasi. Kalau enggak ya akan selamanya seperti ini. Nah itu cara cara membuat alur pembukaan yang sederhana yang paling banyak dipakai oleh para penulis esai akademik seperti itu. Kamu paparkan yang umum, kamu masuk ke persoalannya, masalahnya, lalu kamu sampaikan pernyataan tesismu, kesimpulan. Lalu ciri pembukaan yang kuat itu apa? Yaitu menampilkan topik itu tadi, latar belakang, masalah, lalu berapa kalimat harus memuat informasi tentang topik. Syukur-syukur sudah memuat ditopang dengan data yang sahih. Seperti tadi misalnya ini data soal komuter kamu mengutip dari Dinas Perhubungan Kota Bandung yang tahun 2016 menyebut ada 1 juta orang yang melakukan perjalanan komuter gitu, keluar dan masuk Kota Bandung ke daerah-daerah pinggiran tetangga itu. Jadi data itu penting, apalagi kalau datanya mencengangkan, angkanya mencengangkan gitu. Itu penting. Dia sekaligus membuat masalahmu itu kokoh, kuat, betul-betul real, betul-betul nyata masalahnya. Tapi sekaligus kalau kamu mendapat data yang kuat itu akan menjadi daya tarik paragraf pembukamu. Orang akan segera mengerti bahwa permasalahan
macet yang melibatkan daerah tetangga Bandung dan daerah tetangganya itu serius. Karena ada 1 juta orang yang setiap hari pagi masuk Bandung, sore keluar Bandung. Nah, kalau ada data seperti itu, kamu punya 2 keuntungan sekaligus. Gitu. Paparan masalahmu kuat, lalu yang kedua karena datanya, angkanya itu karena signifikan, dia akan menarik pembacamu. Orang akan mengerti bahwa yang kamu omongkan itu serius. Lalu paragraf pembukaan yang kuat ya harus memuat pernyataan tesis. Itu harus ada. Lalu bagaimana membuat menarik? Ada beberapa pilihan. Yang pertama udah kita sebut tadi di awal, fakta dan statistik dengan angka yang signifikan itu akan menarik pembacamu, akan membuat orang merasa perlu. Orang akan segera ngerti bahwa yang kamu omongkan itu penting. Atau bisa kamu juga mencantumkan kisah personal kalau memang cocok untuk tema esai yang kamu tulis. Atau juga ada yang menggunakan kutipan supaya lebih kuat. Jadi ini beberapa pilihan. Lalu isi. Isi dalam setiap paragraf mempunyai 2 tugas, yaitu yang pertama adalah menjadi elemen yang relevan dari topik, lalu menyodorkan argumen. Jadi isi paragraf isimu itu berapapun jumlahnya nanti, tapi karena kita sepakat esai 5 paragraf, berarti isimu itu ada 3 paragraf. Itu isinya ini, menyodorkan argumen lewat bukti, kutipan, data, dan sebagainya. Sumber dan sebagainya. Lalu contoh yang mungkin bisa memperkuat kalimat utama kalian. Lalu penutup, apa pentingnya penutup? Penutup itu bisa berisi ringkasan poin-poin utama esai kalian. Lalu yang terpenting dan harus ada adalah dia menyampaikan pernyataan tesismu dengan kalimat yang berbeda. Atau kamu bisa menambahkan dengan komentar, kesimpulan, atau boleh juga mencantumkan kalimat yang memuat ajakan atau aksi dan sebagainya. Meskipun tidak harus. Yang harus ada adalah poin-poin penting utama esai, lalu yang kedua pernyataan tesismu kamu ungkap lagi sebagai kesimpulan dengan kalimat yang berbeda. Atau bahasanya kamu parafrasekan, kamu bahasakan secara berbeda. Oke ya, kira-kira itu silakan dipelajari lagi, dipraktekkan lah. Yang paling penting dipraktekkan dulu, belajar terus.